Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Latifianto. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Hari ini itu sudah tanggal 12, yang artinya hanya tinggal menunggu hitungan hari bagi kita untuk menonton pertandingan yang kita nanti-nantikan, yaitu pertandingan antara Timnas Indonesia, Timnas yang kita banggakan, versus Timnas Jepang, dan kemudian menjamu Arab Saudi di tanggal yang sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya, yaitu di tanggal 15 dan 19 November. Untuk dua laga tersebut tentu saja target timnas kita adalah menang atau paling tidak seri melawan Jepang dan kemudian menang melawan Arab Saudi. Tapi ya kalau bisa, ya kalau masih bisa diusahakan, maksudnya kita berharap timnas Indonesia menang dari dua pertandingan tersebut. Tapi persoalannya adalah menang itu kan bukan perkara mudah, apalagi menang dari tim yang jelas-jelas itu sangat kuat dan perkasa di grup C. Menang dari tim yang sudah berkali-kali masuk Piala Dunia, teman-teman. Kalau ngomongin caranya menang, teman-teman, selain list pemain yang sudah kita punya, tentu saja kita harus melihat bagaimana pelatih timnas kita, yaitu Shin Tae-yong, memanfaatkan dengan sangat baik para pemain yang sekarang sudah berkumpul di Jakarta. Shin Tae-yong harus diakui sudah berhasil membawa perubahan signifikan ke dalam permainan dan mentalitas timnas kita sejak dia datang ke Indonesia pada tahun 2019. Prestasi dan perubahan signifikan yang sudah Shin Tae-yong buat untuk Indonesia bisa teman-teman cari gitu ya di internet. Banyak sekali, meskipun dulu banyak juga yang tidak setuju, bahkan terkesan menentang dengan cara dia memilih pemain dan cara dia melatih para pemain timnas kita begitu. Tapi yang jelas hasilnya sudah pelan-pelan kita rasakan begitu. Sudah pelan-pelan kita bisa lihat. Akan tetapi teman-teman, tantangan yang dia hadapi makin ke sini ya semakin besar tentu saja. Terutama setelah timnas Indonesia masuk atau lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita juga tahu bahwa di putaran ketiga, timnas Indonesia berada satu grup dengan tim-tim kuat seperti Arab Saudi, kemudian ada Jepang, ada Australia. Nah, untuk menampilkan yang terbaik di putaran ketiga, akhirnya ya mau tidak mau begitu harus ada amunisi baru yang lebih berkualitas. Itulah kenapa kemudian PSSI melakukan program ya, mencanangkan menggalakkan program naturalisasi untuk membantu dan mendongkrak permainan timnas kita, timnas Indonesia di putaran ketiga agar tidak memalukan begitu. Nah, tantangan terbesarnya menurut saya nanti di tanggal 15 dan 19 November, di mana timnas Indonesia dituntut untuk memperoleh 6 poin atau minimal 4 poin. Minimal Indonesia harus seri melawan Jepang dan kemudian menang melawan Arab Saudi seperti yang saya bilang tadi. Tapi pertanyaannya sekarang adalah timnas kita punya modal apa untuk kemudian ya entah itu seri atau mampu mengalahkan Jepang yang perkasa dan Arab Saudi yang kini dilatih oleh pelatih baru, seorang pelatih yang pernah berhasil membawa timnas Arab Saudi lolos ke putaran final Piala Dunia 2022 di Qatar dan kemudian berhasil mengalahkan timnas Argentina di pertandingan pembuka grup C. Jadi kita punya modal apa nih untuk mengalahkan Jepang dan Arab Saudi? Sebenarnya teman-teman, salah satu ciri khas dari timnas kita, timnas Indonesia yang sekarang sudah dilatih oleh Shin Tae-yong adalah implementasi taktik high pressing yang agresif. Dalam banyak pertandingan, Indonesia terlihat lebih berani dan agresif dalam merebut bola kembali dari kaki lawan, terutama di sepertiga akhir lawan. Shin Tae-yong menginginkan para pemain timnas kita itu tidak hanya bertahan dengan sangat baik, tetapi juga bisa melakukan penyerangan dengan cepat setelah merebut bola dari penguasaan lawan. Dengan menerapkan taktik ini ketika nanti melawan Jepang dan Arab Saudi, maka para pemain kita bisa mencegah penguasaan bola para pemain Jepang. Nah, dengan pressing tinggi, para pemain kita bisa menekan para pemain Jepang sejak lini belakang mereka, memaksa mereka melakukan kesalahan dan menciptakan peluang. Apakah mungkin seperti itu? Ya mungkin saja gitu. Kemudian setelah berhasil merebut bola, para pemain kita harus bisa melakukan transisi cepat. Setelah merebut bola, misalnya para pemain itu harus langsung bergerak ke serangan menggunakan kecepatan pemain-pemain sayap seperti misalnya Witan Sulaiman dan kemudian ada Maulana Fikri gitu, Egy Maulana Fikri misalnya.
atau siapapun pemain yang nanti bakal diturunkan oleh Shin Taeyong untuk bisa memanfaatkan ruang untuk menciptakan peluang. Itu penting dari bertahan hingga kemudian ke menyerang. Menghadapi tim seperti Jepang yang memang tentu secara kualitas jauh lebih baik dan mereka pasti akan mendominasi penguasaan bola, maka para pemain timnas kita harus bisa memberikan semacam tekanan yang lebih tinggi. Dalam pertandingan melawan tim-tim besar, terutama tim seperti Jepang nanti pada tanggal 15 November, pressing yang konsisten akan membatasi ruang dan waktu para pemain Jepang untuk memainkan bola lebih lama dengan lebih nyaman. Pada pertandingan-pertandingan melawan tim-tim seperti Vietnam, misalnya Thailand atau Malaysia, Indonesia seringkali menekan lawan secara agresif di lini tengah untuk mengurangi pengaruh mereka terhadap permainan begitu. Jadi harus sesegera mungkin dilakukan penekanan yang kemudian bisa menciptakan peluang serangan balik dengan cepat. Begitu pula yang seharusnya nanti digunakan oleh para pemain timnas kita, timnas Indonesia saat menghadapi Jepang di Gelora Bung Karno, teman-teman. Apalagi timnas kita memiliki sejumlah pemain yang cepat-cepat begitu ya, mulai dari misalnya Yaakob Sayuri, ada Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman hingga Ragnar Oratmangun. Pemain-pemain seperti Witan Sulaiman misalnya, Egy Maulana Fikri, Ragnar Oratmangun itu telah menunjukkan kualitas mereka dalam mengubah arah permainan beberapa kali, meskipun juga beberapa kali mereka tidak diturunkan. Mereka membuktikan di atas lapangan dengan dribble dan kecepatan. Shin Taeyong memanfaatkan kecepatan mereka untuk menyerang sisi lawan secara langsung, baik melalui umpan silang maupun penetrasi ke dalam kotak penalti. Dengan dua pemain sayap yang cepat, ya siapapun nanti yang diturunkan, Indonesia dapat memanfaatkan lebar lapangan, kemudian bisa mengacak-ngacak pertahanan lawan, dan kemudian bisa menciptakan ruang untuk gelandang atau striker menciptakan peluang. Pemain sayap ini tidak hanya berfungsi untuk memberikan assist teman-teman, tetapi juga mampu mencetak gol jika diberi ruang di area kotak penalti lawan. Tetapi menurut saya salah satu pemain penting yang juga bisa nanti diturunkan untuk melakukan ancaman-ancaman signifikan, ancaman-ancaman mematikan bagi timnas Jepang adalah lemparan ke dalam Arhan Pratama yang biasanya langsung diarahkan ke area kotak penalti lawan begitu. Umpan-umpan melalui tendangan bebas misalnya, kemudian tendangan penjuru dan lemparan ke dalam itu bisa menjadi semacam umpan silang yang sangat efektif untuk menciptakan gol, terutama dalam mengalahkan bek-bek lawan yang tidak setinggi para bek timnas kita secara postur tubuh misalnya Jepang gitu. Ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Shin Taeyong untuk memberikan bola-bola atas di area kotak penalti Jepang, terutama untuk bola-bola mati begitu. Nah, kemudian teman-teman, selain daripada itu, Shin Taeyong adalah pelatih yang sangat memperhatikan aspek taktik dan kesiapan mental pemainnya menurut saya gitu ya. Selain memiliki pendekatan taktis yang matang dalam menghadapi berbagai situasi pertandingan, Shin Taeyong ini maksud saya juga mampu membangun mentalitas juara di timnas kita. Salah satu pencapaian besar Shin Taeyong adalah kemampuannya untuk kemudian bisa mengubah mentalitas para pemain Indonesia yang seringkali kekurangan kurang tangguh begitu, kurang tangguh mentalnya saat menghadapi tim-tim besar. Shin Taeyong selalu menekankan pentingnya kerja keras, kemudian ada komitmen juga, dan ketahanan mental. Ini yang paling penting dalam menghadapi tim-tim besar. Ini terlihat jelas misalnya dalam permainan Indonesia yang lebih berani dan tidak mudah menyerah meski menghadapi tim-tim yang lebih besar, yang lebih kuat, yang lebih berkualitas. Kemudian teman-teman, Shin Taeyong juga sangat detail dalam menganalisis kekuatan dan kelemahan lawan. Ini bisa menjadi strategi atau kelebihan. Ia mampu merancang taktik spesifik untuk menghadapi setiap lawan di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga ini, baik itu dengan menekan tinggi atau bermain lebih hati-hati, kecuali saat menghadapi Cina. Tergantung pada situasi sebenarnya. Pada kualifikasi Piala Asia tahun 2023 yang lalu, meskipun Indonesia kalah dari tim-tim besar seperti Jepang, lalu kemudian dari Australia juga, timnas Indonesia sebenarnya tetap menunjukkan ketangguhan mental dan sikap tidak mudah menyerah. Hal ini bisa menjadi bukti bahwa Indonesia kini memiliki ketahanan mental yang lebih baik dibanding
era-era sebelumnya. Ini juga menjadi modal yang sangat bagus, yang sangat baik bagi timnas kita untuk kemudian menghadapi Jepang dan Arab Saudi di tanggal 15 dan 19. Apalagi kita juga sudah kedatangan Kevin Dix, seorang bek berpengalaman yang berhasil dinaturalisasi setelah sangat lama diincar oleh Shin Taeyong. Kehadiran Kevin Dix di tubuh timnas Indonesia saat ini mudah-mudahan bisa semakin memperkuat mental dan kepercayaan diri para pemain yang lain untuk meraih hasil positif dari Jepang yang tentu akan mempertaruhkan reputasi mereka sebagai tim nomor 1 di Asia. Jepang tidak akan bermain lunak, mereka akan bermain seperti saat mengalahkan China, mengalahkan Bahrain dan Arab Saudi, dan kemudian melawan Indonesia. Tentu mereka ingin memperbaiki catatan buruk mereka di pertandingan sebelumnya yang hanya bisa bermain imbang, berbagi poin saat melawan Australia di kandang mereka sendiri. Tetapi Indonesia tidak perlu merasa risau karena sekarang kita punya jajaran bek yang sangat tangguh dan kokoh, bahkan megah. Menurut saya lini belakang timnas Indonesia saat ini itu semakin menarik saja untuk kemudian kita bahas, dan kita tunggu kiprahnya karena terdiri dari pemain-pemain yang menurut saya sangat berkelas begitu. Ada Kevin Dix, ada Jay Itzes, ada banyak lagi. Kita akan menonton dan melihat bagaimana para pemain belakang kita ini menghentikan serangan-serangan para pemain Jepang nanti di tanggal 15 November. Oke teman-teman, saya kira itu yang bisa saya bahas, yang bisa saya ketengahkan ke kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah memberikan kritik, saran, dan masukannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you pada next video.